Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Pak Ganda dalam kelas pembelajaran Fisika SMA kelas 11. Kemarin kita sudah mempelajari konsep torsi pada dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ya. Kali ini kita akan mempelajari satu besaran yang sangat penting dalam memahami dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ini. Nah, nama besaran itu adalah momen inersia. Langsung saja kita simak penjelasannya ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan, bagaimanakah energi kinetik benda yang berotasi? Di kelas 10 kita sudah mempelajari mengenai energi kinetik pada benda-benda yang bergerak dalam lintasan lurus ya. Jadi apabila benda bergerak dengan kecepatan linear v, bergerak dalam lintasan lurus, besar energi kinetiknya itu senilai setengah mv kuadrat. Nah, pertanyaannya, bagaimana energi kinetik pada benda yang berotasi? Jadi gerakannya, lintasannya berupa lingkaran ya. Misalkan ada sebuah benda diputar melalui poros, bergerak melingkar, diketahui jarak benda ya, ujung benda itu R gitu. Kemudian dari posisi awal, kemudian kecepatan linearnya nilainya V ya. Bergerak melingkar sampai posisi akhirnya ada di sini. Nah, untuk benda-benda yang bergerak melingkar, selain ada kecepatan linear, benda tersebut juga memiliki kecepatan sudut ya, omega. Maka besar energi kinetik rotasinya itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, V ini dalam gerak melingkar nilainya sama dengan omega kali R. Maka persamaan ini menjadi setengah M dalam kurung omega kali R ya, baru dikuadratkan. Maka persamaannya saya tuliskan menjadi setengah M omega kuadrat kali R kuadrat. Oke teman-teman, persamaan ini juga bisa saya tuliskan seperti ini ya, setengah mr kuadrat omega kuadrat. Oke, sampai sini perhatikan, gerak melingkar itu sering kita bandingkan dengan gerak lurus ya teman-teman, dimana besaran-besarannya itu sering kita bandingkan. Nah, besaran pada gerak melingkar untuk kecepatan sudut itu kan sering kita bandingkan dengan kecepatan linear pada gerak lurus ya. Maka omega kuadrat kita bandingkan dengan V kuadrat ya. Perbandingannya omega kita bandingkan dengan V. Nah, besaran lain yang kita bandingkan massa ini pada gerak lurus. Nah, pada gerak rotasi perbandingannya itu adalah mr kuadrat. Analoginya ya. Nah, oleh para ilmuwan, mr kuadrat ini itu disebut sebagai momen inersia teman-teman. Dituliskan I. Maka besar energi kinetik rotasinya untuk benda-benda yang berotasi itu setengah I omega kuadrat, bandingkan dengan gerak translasi ya, setengah mv kuadrat. Ya, jadi omega itu perbandingannya dengan V, jadi kecepatan sudut dibandingkan dengan V. Momen inersia pada gerak rotasi analoginya dengan massa pada gerak translasi. Ya, dipahami ya. Oke, di mana I itu adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Omega itu merupakan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Oke. Jadi sebenarnya momen inersia apa sih? Nah, momen inersia dari sebuah partikel bermassa m
didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel dengan kuadrat jarak partikel tersebut dari titik poros R kuadrat. Jadi I sama dengan mR kuadrat, di mana I itu merupakan momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, M itu adalah massa, satuannya kilogram, R itu jarak partikel terhadap poros. Nah teman-teman, pertanyaannya, untuk benda-benda yang kita kenal saat ini itu kan terdiri dari banyak partikel ya. Nah itu bagaimana cara menghitungnya? Ya, misalkan ada sebuah gasing seperti ini. Nah gasing ini kan terdiri dari banyak partikel ya. Kita anggap misalnya partikel yang pertama itu yang di ujung, ini jaraknya dari poros itu R1. Kemudian partikel kedua agak ke tengah, jaraknya ke poros itu R2. Kemudian ada partikel ketiga, jarak ke poros itu R3. Maka besar momen inersianya itu adalah jumlah momen inersia dari masing-masing partikel ini. Jadi I sama dengan sigma M R kuadrat ya, dimana merupakan jumlah dari masing-masing momen inersia masing-masing partikelnya. Nah, ada beberapa benda yang umumnya kita kenal dan momen inersianya itu sudah diketahui ya. Kita mulai untuk yang pertama itu batang silinder. Ya, apabila batang silinder ini diputar pada bagian tengah ini, maka momen inersianya adalah 1/12 kali massa silinder kali kuadrat panjangnya. Kemudian kalau silinder tersebut itu diputar dari bagian ujung ya, maka momen inersianya berubah teman-teman, menjadi 1/3 massa kali panjang kuadrat ya, kuadrat panjang. Kemudian ada plat tipis segi 4 ya, apabila diputar dari poros dari tengah 4, itu momen inersianya 1/2 kali massa dalam kurung kuadrat sisi bagian ya ini ya tinggi ditambah sisi panjang ya dikuadratkan. Kemudian apabila plat tipis tersebut itu diputar melalui tepi, maka momen inersianya menjadi 1/3 ma kuadrat. Apabila ada silinder berongga seperti ini, momen inersianya itu nilainya 1/2 massa kali kuadrat jari-jari dalam ditambah kuadrat jari-jari yang luar ini. Nah, apabila silinder pejal, besarnya momen inersianya 1/2 mr kuadrat. Silinder pejal ini biasanya katrol, kemudian ban atau mungkin koin yang agak tebel itu juga bisa. Nah, untuk silinder tipis yang berongga ya, misalkan ini cincin, itu nilainya 1/2 mr kuadrat momen inersianya. Kemudian untuk bola pejal itu misalnya bola tolak peluru, bola bowling misalkan ya, nilainya itu 2/5 mr kuadrat. Bola biliar itu nilai momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Nah, kalau bola tipis yang berongga, misalnya bola basket, bola sepak ya, yang paling mendekati bola pingpong ya, yang kulitnya benar-benar tipis gitu ya, nilainya 2/3 mr kuadrat. Oke, demikian penjelasan Pak Ganda mengenai momen inersia partikel dan juga momen inersia benda yang sudah umum dikenal. Terima kasih sudah menyimak video ini.